Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 8 semester 1 SMP Negeri 1 Bale Endah. Baik, jumpa lagi dengan Pak Wisnu. Hari ini kita akan membahas materi bab kedua, yaitu materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang 1945. Baik, langsung aja kita menuju pembahasan. Target kompetensi yang akan kalian capai dalam materi ini, yang pertama adalah berpikir positif dalam memaknai fungsi undang-undang, berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kedudukan dan fungsi undang-undang. Yang keempat adalah mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah 4 target, 4 kompetensi yang harus kalian raih. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas pembukaan pertama, yaitu tentang pembahasan apa perbedaan konstitusi dan undang-undang. Nah, pengertian konstitusi dan undang-undang ini biasanya terjadi ketika seiring merdekanya sebuah negara. Jadi apabila negara itu merdeka, maka salah satu langkah awal yaitu adalah dengan membuat konstitusi. Nah, setiap negara itu dalam membuat konstitusi itu berbeda-beda tergantung dari kapan dia merdeka, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu konstitusi. Nah, konstitusi itu berasal dari constitution dalam bahasa Perancis, constitution dalam bahasa Inggris, dan constituti dalam bahasa Belanda, yang artinya membentuk, menyusun, atau menyatakan. Jadi istilah konstitusi sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan undang-undang. Dalam poin ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa konstitusi itu hampir sama dengan undang-undang. Apa bedanya konstitusi dan undang-undang secara lebih dalam? Baik, kita akan bahas. Ada beberapa istilah dari undang-undang seperti Grondwet bahasa Belanda, Grundgesetz dalam bahasa Jerman. Namun, L.J. Apeldoorn mengumpulkan bahwa antara konstitusi dan undang-undang tidak sama artinya. Undang-undang hanya batas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi membuat hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada perbedaan, kita bisa narik kesimpulan bahwa undang-undang itu adalah hukum tertulis, sementara konstitusi itu adalah hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Baik anak-anakku, sekarang kita akan bahas yaitu apa perbedaan konstitusi dan undang-undang menurut para ahli. Nah, di para ahli ini menyatakan bahwa konstitusi adalah konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian ini disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup di masyarakat. Pengertian ini merupakan pengertian secara yuridis, konstitusi yang tulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Pengertian ini disebut pengertian secara politis. Nah, pengertian undang-undang merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Jadi di sini makin nampak jelas pengertian perbedaan konstitusi dan undang-undang ya. Jadi bisa dikatakan tadi pada poin yang pertama Bapak katakan bahwa konstitusi itu hukum tertulis dan tidak tertulis, dan undang-undang adalah hukum tertulis, seperti itu gambarannya. Baik anak-anakku, sekarang kita bahas yaitu latar belakang mengapa perlu undang-undang. Baik, salah satu motivasi pertama adalah kenapa kita perlu undang-undang atau konstitusi. Ini sehubungan dengan kita lihat sejarah bahwa yang namanya kekuasaan raja itu sangat absolut, tidak bisa bisa dikatakan bersikap sangat otoriter. Nah, oleh karena itu untuk membatasi kekuasaan raja maka diperlukanlah sebuah konstitusi atau undang-undang untuk membatasi kekuasaan raja supaya tidak terjadi penindasan terhadap rakyat. Nah, itu latar belakang pertama kita mengapa perlu adanya undang-undang atau konstitusi. Nah, undang-undang ini yang jelas ini sangat diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia. Oke, demikianlah pembahasan singkat Bapak dari pertemuan kita yang pertama ini dari bab 2. Kita jumpa lagi. Jangan lupa kalian kasih kolom komentar nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kalian di kolom YouTube.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.